الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس, Sampaikan azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang usulun fil tafsir, prinsip-prinsip kaidah-kaidah dasar dalam ilmu tafsir. Terakhir yang kita bahas ialah tentang masalah makki dan madani. Apa yang dimaksud dengan surat makkiyah atau ayat makkiyah, apa pula yang dimaksud dengan surat madaniyah atau ayat madaniyah. Ringkasannya kemarin, pendapat yang sahih Abu Zulfan, makkiyah itu apa? Kalau madaniyah setelah hijrah. Tolak ukurnya adalah hijrah. Kalau surat makkiyah atau ayat-ayat makkiyah atau bahasa singkatnya Quran Makki, itu yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Sementara Quran Madani, surat Madaniyah, ayat Madaniyah yang diturunkan kepada Nabi setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Sehingga tolak ukurnya itu adalah hijrah. Sudah kita bahas pula tentang perbedaan antara Makki dan Madani. Bedanya dari dua sisi. Adalah yang pertama dari sisi uslub, gaya bahasanya. Dan yang kedua dari sisi maudhu', temanya. Dari sini. Teman-teman. Kalau Quran Makki, gaya bahasanya gimana? Tegas, lugas. Dan ayatnya pendek-pendek. Set. Kenapa pada demikian? Karena yang dihadapi ialah para pembangkang dari kalangan komputer. Tegas, lugas. Kalau yang Madani, banyak-banyak. Bahasanya itu lunak, gampang, penyebutan hukum secara global, secara rinci. Nah, dikarenakan yang dihadapi ialah kaum muslimin, kaum mukminin di Madinah yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, sehingga mayoritasnya hanya menerangkan tentang rincian-rincian hukum-hukum syariat. Masya Allah. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhan nas, itu ciri-ciri madani apa Makki? Makki. Kalau disebutkan ya ayyuhan ladzina amanu, madani. Itu ciri-cirinya. Arab. Baik, itu ciri-ciri. Ya ayyuhan nas, yang dipanggil semua umat manusia itu Makki. Karena di Makkah yang dipanggil secara umum. Kalau yang ya ayyuhalladzina amanu itu Madani, dan dipanggil khusus orang-orang beriman. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, faedah
mengetahui Quran Makki dan Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fawaidu ma'rifatil madani wal makki. Faedah mengetahui Quran Madani dan Quran Makki. Apa faedahnya sehingga dimasukkan dalam ilmu tafsir? Beliau mengatakan ma'rifatul Makki wal Madani, mengetahui Quran Makki dan Quran Madani, naw'un min anwa'i ulumul Quran al-muhimmah. Naw'un, salah satu jenis dari jenis-jenis ilmu Quran yang muhimmah, yang penting. Wadzalika li'anna fiha fawaid, sebab padanya terdapat beberapa faedah. Minha, di antaranya, di sini beliau menyebutkan 4 faedah mengetahui Quran Makki, Quran Madani. Yang pertama, zuhuru balaghatil Quran, menampilkan balaghahnya Quran fi a'la maratibiha, pada tingkatan yang paling tinggi. Untuk menampilkan balaghah Quran pada tingkatan yang paling tinggi. Balaghah itu kefasihan bahasa. Jadi dengan adanya Makki dan Madani, dengan gaya bahasa masing-masing sesuai dengan kondisi audiennya, kadang tegas lugas, pendek-pendek, kadang panjang-panjang, agak lunak, agak halus bahasanya. Ragam bahasa semacam ini menunjukkan Quran itu betul-betul fasih, mencapai puncak ilmu balaghah yang tak tertandingi. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Sekaligus untuk menunjukkan datangnya dari Allah. Tidak mungkin ada seorang makhluk pun yang mampu menandingi balaghahnya Quran. Haitsu, dari sisi di mana yukhatibu kulla qaumin, Quran itu mengajak bicara masing-masing kaum bima taqtadhihi haluhum, sesuai dengan kondisi mereka, keadaan mereka. Min quwwatin, dengan kekuatan bahasa, wasyiddah, kelugasan bahasa. Ketika yang dihadapi orang kafir, yang bangkang-bangkang, yang banyak menentang, itu nggak usah banyak ngomong, singkat, padat, tegas, lugas, selesai. Aulinin, atau bahasa yang lembut, wasuhulatin, bahasa yang mudah dicerna. Yang dihadapi orang yang beriman, yang sudah taat, yang sudah nurut, yang sudah patuh, yang sudah beriman, mau dikasih ilmu, yang tidak usah tegas-tegas, tidak usah lugas-lugas, tapi diterangkan panjang lebar, hukum-hukumnya. Itu namanya balaghatul Quran. Barakallahu fikum. Yang kedua, zuhuru hikmatit tasyri', menampilkan hikmah pensyariatan agama ini. Fi asma ghayatihi, pada tujuan pensyariatan yang paling mulia. Asma yang paling tinggi, yang paling mulia. Ghayatihi, tujuan pensyariatan tadi. Apa itu? Haitsu, di mana yatadarraju syai'an fa syai'an. Pensyariatan dalam Islam itu dilakukan secara bertahap. Yatadarraj, bertahap, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bihasabil aham, sesuai dengan urutan terpenting. Misalnya skala prioritas.
mana yang terpenting, didahulukan yang penting lagi setelah itu. Diterangkan sedikit demi sedikit, bertahap dari mulai awal, terus naik, terus naik, terus naik, sampai pada puncaknya khatam. Ala ma taqtadihi halul mukhatabin, sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara, kondisi audiensnya. Wasti'dadihim, sesuai dengan kesiapan mereka. Lil qabul, untuk menerima penjelasan tadi. Wastansir, dan melaksanakan penjelasan tadi. Ini penting. Saya tahu insya Allah ya, dengan adanya Makki dan Madani, kita bisa melihat bagaimana proses pensyariatan agama ini. Dimulai dari awal, pembahasan masalah tauhid, pembahasan masalah akidah, pembahasan masalah iman, dikokohkan iman umat ketika itu. Ini yang paling penting. Dahulukan sedikit demi sedikit, naik lagi, terus sampai pada pembahasan Madani diterangkan secara panjang dan lebar, hukum-hukum syariat, adab-adab, muamalah-muamalah dan juga yang lainnya sampai sempurnanya agama ini. Masing-masing menggunakan bahasa sendiri-sendiri sesuai dengan kondisi mad'unya. Barakallahu fikum. Itu hikmah pensyariatan. Yang ketiga, faedah yang ketiga ialah tarbiyatud du'ati ila Allah Ta'ala. Sekaligus memberikan tarbiyah, pendidikan, pelatihan para da'i ila Allah. Wa tawjihuhum, dan mengarahkan para da'i tadi ila ayyatabi'u, supaya mereka mengikuti masalahul Quran, metode Al-Quran, fil uslub, dalam gaya bahasa penyampaian, wal mawdu', tema yang diangkat, min haitsul mukhatabin, melihat kondisi mad'unya, bihaitsu yabda'u bil ahammi fal aham, di mana sang dai tadi memulai dengan tema yang terpenting, kemudian yang penting setelah itu. Wa tusta'malu syiddatu fi mawdi'iha, menggunakan gaya bahasa tegas pada porsinya, tempatnya. Wa suhulah fi mawdi'iha, dan gaya bahasa halus, gaya bahasa santun, luwes pada tempatnya juga. Dan ini faedah yang amat sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua para da'i ilallah. Dari sini ada isyarat tidak mudah menjadi seorang da'i. Lain da'i, lain penceramah. Kalau semata-mata menjadi penceramah, semua orang bisa. Gitu deh. Kultum kuliah 7 menit selesai penceramah. Kuliah subuh setengah jam selesai penceramah. Kuliah ba'dal maghrib selesai penceramah. Undangan untuk khutbah nikah sekali khutbah selesai penceramah. Tapi kalau jadi dai itu bukan semata-mata ceramah. Tapi apa? Menjadi seorang dai itu ialah menyeru umat manusia supaya kembali kepada Allah, kembali pada agamanya, kembali pada bimbingannya. Itu berarti sang dai itu harus terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Otomatis menghadapi ragam bentuk masyarakat yang macam-macam. Adat yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, gitu ya. Kemudian kemampuan masing-masingnya juga berbeda. Terkait dengan kondisi masyarakatnya, kultur budayanya, tingkat keagamaannya juga berbeda-beda.
Ada yang menentang, ada yang menerima, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang kolot, ada yang sudah mulai bisa diajak berpikir, ada yang abangan, ada yang hijauan, ada yang putihan, kayak gitu ya, masing-masing. Dai di sini dituntut mampu untuk menghadapi mereka semua. Sehingga sang dai di sini dituntut untuk mencontoh metode Quran dalam berdakwah. Dari sisi gaya bahasa, sang dai itu harus memiliki gaya bahasa yang sesuai dengan kondisi masuknya. Kalau dia ngisi di kalangan kaum intelektual, gaya bahasanya intelektual. Kalau dia ngisi di kalangan orang primitif, pedesaan, pedalaman, harus menggunakan bahasa yang sederhana, menyesuaikan dengan daya tangkap mereka. Nah gitu ya. Itu gaya bahasa. Menghadapi orang yang menentang, itu harus tegas. Singkatannya taksak gitu ya. Taksak. Sekali tak, langsung sak gitu. Gitu. Menghadapi orang yang sudah biasa mengaji, juga sudah biasa belajar ilmu agama, lain bahasanya. Dipanjangkan secara rinci, klasifikasi demikian terluas, ilmiah begitu ya. Sendiri harus mampu gaya bahasanya. Nggak bisa dia samaratakan gaya bahasanya. Misi di kota, misi di desa, misi kaum intelektual, misi kaum primitif, misi para penentang, misi orang yang sudah menurut kencang terus. Ya nggak bisa. Atau lembek terus. Ya nggak bisa. Lugas terus. Nggak bisa. Saudara ya, itu dai. Harus mampu menyesuaikan maju terkait dengan gaya bahasa. Sisi yang kedua, maudhu'nya. Sang dai harus mencontoh metode Quran dalam hal tema yang dia angkat. Gitu ya. Dia ngisi misalkan di pelosok-pelosok pedalaman sana. Kalimantan masih banyak. Sulawesi masih banyak. Kirian. Masya Allah. Masih banyak. Pelosok-pelosok sana. Maka tema yang dia angkat pun juga menyesuaikan kondisi masjid yang di sana. Tidak bisa kamu mengangkat tema-tema yang biasa kamu sampaikan di kota, dibawa ke sana. Bingung. Iya. Orang desa sana tuh nggak pernah ngerti apa-apa, taunya tanah ini. Nggak ngerti apa-apa. Nah, mungkin kamu bawa nuansa metropolitan Surabaya, metropolitan Jakarta, kamu ungsikan semuanya ke pelosok Jakarta itu, nggak mungkin. Menyesuaikan dengan kondisi mereka. Tema yang diangkat itu apa, sesuai dengan yang mereka butuhkan, sesuai dengan daya tangkap mereka. Dari sisi tahapan-tahapan dakwahnya, harus bertahap. Yang penting dulu, baru yang ini, baru yang itu, baru yang ini, baru yang itu, sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada kalanya dia keras bahasanya, tegas bahasanya, ada kalanya dia halus bahasanya, lunak lentur bahasanya. Ada kalanya tanpa basa-basi, A adalah A, B adalah B, haram, makruh, halal. Ada kalanya bahasanya sedikit melunak. Dilarang. Yang juga mengatakan haram, yang ini dilarang. Makruh, ini tidak disukai. Saya gitu ya. Wajib, yang ini seharusnya. Kan bisa ya. Padahal ini maknanya berlain. Cuman penggunaan gaya bahasanya berbeda-beda sesuai dengan kondisi mad'unya. Kemudian muatan dan kualitas temanya pun menyesuaikan kondisi mad'unya. Bobot ilmiahnya itu menyesuaikan dengan kondisi mad'unya. Kalau mad'unya kayak Abu Soleh ini, Masya Allah ya, kabeh ditublok kalau masalah ya. Ya betul ya. Sampaikan apa saja wis tadi. Kenapa? Dikarenakan yang dihadapi itu orang yang sudah terbiasa mengkaji dinamika Islam.
Tapi kalau pemuda itu mengisi di tempat-tempat yang awam, yang jarang mendengarkan pengajian, atau biasa cuma mendengarkan ceramah-ceramah biasa, ya tidak bisa muatan-muatan ilmiah. Satu maktabah yang kamu miliki ditumplak bekam di situ. Ini pendapatnya fulan, pendapatnya ulama ini, syekh ini dan segala macamnya. Ya bingung. Dan kami misalnya ya, ini pendidikan penting untuk para dai. Itu semua diketahui dari Makki dan Madani. Nah, kemudian itu dai yang ideal, yang sukses. Assalamualaikum. Orang yang mencermati model dai semacam ini, yang dikumpulkan semua sisi-sisinya, bisa membedakan dia. Jadi dia kencengnya suaranya, ngamuk-ngamuk gini. Dia paham dia. Ini di mana dia taklimnya itu? Oh, taklimnya itu training para ustadz dan para dai pantesan. Bahkan ngamuk-ngamuk gak karu-karuan segala macam. Oh, ini di kalangan para ikhwan-ikhwan yang biasa taklim ini. Ada sekali kabeh. Oh, berarti sebelah sana. Ini tidak lembek, ini alus bahasanya ini. Ini keras kereng, ini kucing alus ini. Oh, di pedalaman Irian. Nah, ini ya. Itu sudah dipahami dengan cara Allah itu. Halallah. Nah, yang repot disalah kaprahkan tadi itu. Yang kencang-kencang itu kemudian dimasukkan di tempat-tempat yang seharusnya loyo-loyo. Wah, ngamuk-ngamuk dari ini. Siji kenceng terus ini. Sukanya dikit-dikit dikit-dikit tahdir, dikit-dikit ahli bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit muka, dikit iki ninggil. Makanya waktu gambar Ustaz satu ini sangar. Ustaz satu ini pedeni. Hati kalau solusi di Banjarmasin harus di jangan begitu. Padahal ya dia tempatnya. Para pelatih. Kalau Anda melihat ada model Ustaz kok semua CD-nya satu gaya. Di semua tempat kok satu gaya. Jadi gaya. Ini mesti metodologinya nggak sesuai dengan Quran. Nah, gayanya lembek terus kabeh semua CD lembek kabeh di semua tempat, di semua kaset, semua matu lembek kabeh. Padha ae ini juga metodologi yang dia terapkan nggak sesuai dengan Quran. Tapi tempat ada kalanya, keras ada kalanya, lembek sesuai dengan mazhabnya mas. Kami salah ya para dai ya. Nah, antum ini juga begitu, antum kan sebagai para dai. Anda ini harus bisa menyesuaikan gaya bahasa dan tema yang diangkat sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Nah, memang itu dalam terapannya sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda membaca sejarah dan hadis Rasulullah SAW terkait dengan bab ini, Anda akan mendapati praktek langsung Rasul SAW dalam perkara dakwah. Kalau menghadapi model yang gini tegas, menghadapi model yang ini lembek, itu semuanya. Itu namanya fleksibel dalam dakwah, tapi tidak keluar dari koridor syariat. Oke? Allah itu. Baik, faedah yang keempat. Tamyizun nasikhi minal mansukh. Membedakan nasikh dan mansukh. Nasikh itu dalil yang menghapus hukum sebelumnya. Kalau mansukh itu dalil yang dihapuskan hukum dan lafaz. Bisa Quran, bisa hadis. Nasikh mansukh dalam Al-Quran atau nasikh mansukh dalam hadis. Sampai ini diketahui dari Makki dan Madani. Fima law waradat ayatani. Pada kasus ketika ada dua ayat, Makkiyatun wa Madaniyah. Yang satu Makkiyah, yang dua Madaniyah. Yatahaqqaqu fiha syurutun nasakh. Yang terwujud, tercapai padanya syarat-syarat pemansuhan.
Fa innal madaniyata nasikhatun lil makkiyah. Maka semua teori asalnya surat-surat atau ayat-ayat madaniyah menghapuskan yang makkiyah. Kenapa? Lita'akhuril madaniyati anha. Karena Quran Madani lebih belakangan dibandingkan dengan Quran Makki. Makki duluan, Madani belakangan. Yang belakangan menghapuskan yang duluan. Barakallahu fikum. Di antara persyaratan nasakh pemasuhan. 1. Ma'rifatut tarikh. Harus mengetahui dengan pasti tarikhnya, sejarahnya. Yani diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan. Tarikh ayatnya itu harus diketahui dengan pasti. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Yang belakangan dihapus oleh yang duluan dihapus sama yang belakangan. Itu dengan cara ma'rifatut tarikh. Wah, diketahui tarikhnya. Ini syarat utama. Harus ini. Harus ya. Dipastikan ada yang mutaqaddim, ada yang mutaakhir. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Kenapa demikian? Tolong ucapkan baik-baik. Sebab kalau tidak dipastikan tarikhnya itu, tidak diketahui mana yang belakangan dan mana yang duluan, maka tidak boleh terjadi proses nasakh, pemansuhan. Tapi yang dilakukan ialah proses jamak, sinkronisasi, mensinkronisasikan antara dua ayat atau dua hadis yang nampak berbeda. Namanya thariqatul jamak, mengkompromikan dua ayat atau dua hadis yang berbeda. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau upaya kompromisasinya tadi itu tepat. Barakallahu fikum. Terus misalnya, kalau lihat, saya lagi. Tadi kan syarat bisa dilangsungkan proses nasakh. Nasakh itu menghapuskan yang sebelumnya. Syaratnya harus dipastikan tarikhnya. Diketahui ini duluan, ini belakangan. Yang duluan dihapus sama yang belakangan. Nah, gitu ya. Saya bilang ya, harus ada ini. Sebab kalau tidak diketahui tarikhnya, kita nggak tahu mana yang belakangan, mana yang duluan. Kalau nggak tahu tidak boleh proses nasakh. Tapi dilakukan proses kompromi. Komunikasi gitu. Upaya thariqatul jamak mengkompromikan antara dua ayat yang nampaknya bertentangan tadi. Thariqatul jamak. Selama upaya tadi itu tepat, tidak terkesan dipaksakan. Mesti ini. Sama-sama harus tahu tarikhnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, ketentuan yang kedua, khusus untuk hadis. Nasikh mansukh dalam hadis. Kedua-duanya sama-sama sahih. Itu yang nasikh mansukh dalam hadis. Kedua-duanya sama-sama sahih. Ini lanjutan loh ya dengan yang pertama tadi. Sama-sama sahih. Kenapa kok harus sama-sama sahih? Jawabannya, kalau satunya dhaif, satunya sahih, dia tidak perlu proses nasakh. Kenapa? Yang dhaif dibuang, yang sahih dipegang. Betul ya? Barakallahu fikum. Jadi, nah, barakallahu. Ini dua minimal. Ya kalau mau diproses dari awal, kalau terkait dengan hadis, cek dulu
sahih atau tidak sahih. Kalau sama-sama dhaif, ya jangan diurus dhaif bukan karo dua-duanya. Satunya dhaif, satunya sahih, ya selesai urusan. Dhaifnya dibuang, yang sahih dipegang. Harus sama-sama sahih. Kalau sama-sama sahih, kok kelihatan kontradiksi. Upaya pertama ialah al-jama'. Dikompromikan terlebih dahulu. Yang penting tidak ada kesan terpaksa. Kalau mungkin dikompromikan, harus dikompromikan. Tidak boleh menggunakan cara tarjih. Tahu tarjih? Menguatkan salah satu. Kompromikan dulu. Baru ketika tidak mungkin dikompromikan, cek apakah ada yang belakangan ataukah ada yang duluan. Kalau ada secara tarikh, secara sejarahnya, ada yang duluan, ada yang belakangan, maka yang duluan dihapus dengan yang belakangan. Itu prosesnya. Kalau tidak diketahui mana belakangan, mana yang duluan, maka menggunakan cara terakhir, namanya cara tarjih. Ditarjih, dikuatkan salah satunya dengan berbagai macam cara-cara tarjih. Mungkin secara kualitas, mungkin secara kuantitas, macam-macam cara. Kalau seandainya terjadi tidak ada tarjihnya sama sekali, sama-sama kuat, tidak mungkin ditarjih salah satunya, maka yang paling akhir ialah abstain alias tawakuf. Wis bisa naik sampai ada keterangan-keterangan lanjutan yang menguatkan salah satunya atau mungkin dikompromikan mereka berdua. Ini dalam ilmu usul fikih disebut dengan babut ta'aruf. Bab proses menyelesaikan kontradiksi ayat sama ayat, hadis sama hadis. Namanya ta'aruf, babut ta'aruf. Terus ya, yang diinginkan sekarang ini adalah terkait dengan proses nasikh mansukh. Di antara cara yang paling jitu, yang paling akurat untuk mengetahui nasikh dan mansukh, mengetahui ini makki, ini madani. Soalnya ketahuan tarifnya. Nek maki jelas sebelum hijrah. Kalau madani jelas setelah hijrah. Otomatis yang madani belakangan. Yang maki duluan. Yang duluan dihapuskan dengan yang belakangan. Bisa dipahami dengan baik? Bisa dipahami dengan baik? Bisa? Alhamdulillah. Nah, bab ini juga termasuk bab yang terpenting terkait dengan bab tafsir dan bab hadis. Nasikh dan mansukh ini. Ini harus dipahami dan dikuasai oleh para dai tadi. Lebih khusus yang faqih-faqih, para fuqaha ahli fikih Islam. Ini bukunya banyak. Nasikh mansukh Quran bukunya banyak. Nasikh mansukh hadis bukunya banyak. Tinggal diwoco, dibeli, dibaca, dipelajari. Barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Satu pertanyaan. Yang mau tak tanya siapa ini? Atau namanya siapa? Bayu. Masya Allah. Bayu. Bayu apa? Kristian. Bayu Kristian. Mas Bayu. Mau saya tanya? Boleh ya? Nggak apa ya? Nanti ada Quran Makki, Quran Madani. Quran Makki itu yang turun sebelum hijrah, Quran Madani turun setelah hijrah.
Nah, pertanyaan saya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara langsung kepada para sahabat ini Makki, ini Madani? Hah? Tidak tahu, Masya Allah. Atau sih? Hah? Nggak menyebutkan? Nggak tahu tuh kamu menyebutkan? Sama-sama tidak soalnya. Ini tidak. Nggak tahu. Yang ini tidak. Nggak menyebutkan. Nah terus yang menyebutkan siapa? Rasulullah. Nah terus para ulama ngerti Makki dan Madani dari mana sumbernya? Loh, masa ngarang sih? Di karang-karangan ulama kan? Oh iki Makki, iki Madani. Nah sumbernya apa ya? Mesti ada sumbernya. Nah gitu ya? Ya, masa iya? Masa ulama yang ngarang? Oh iki Makki wae, iki Madani wae. Ribut kan? Mesti ana. Iya. Jadi Rasul tidak menjelaskan secara langsung. Karena memang nggak butuh penjelasan. Karena sahabat tahu turun ini kapan, ngerti ini sebelum hijrah, ini setelah hijrah, ini di sini, ini semuanya ngerti. Jadi Rasul tidak usah menerangkan gitu ya. Masya Allah. Cuman alamnya sudah pindah ke sana kok. Ya, itu jawabannya. Kalau ditanyakan apakah Rasulullah SAW menerangkan secara langsung ini Makki di Madani? Jawabannya tidak. Bukan karena tidak bisa menerangkan, tapi tidak butuh diterangkan. Sama saja. Kenapa dikatakan ayat itu turun kepada Rasul, disampaikan kepada para sahabat? Para sahabat yang langsung tahu kapan turunnya di mana, sebelum hijrah atau setelah hijrah, di tempat mana, saat apa, kejadiannya apa, tentang siapa, semuanya ngerti. Sehingga tidak butuh Rasul menerangkan kepada mereka. Betul ya? Sahabat tahu. Nah, pertanyaan yang kedua, terus para ulama tatkala membukukan kitab-kitab kaidah tafsir, mereka mengklasifikasi agama dan agama dari mana sumbernya? Minta takut namanya. Dari mana sumbernya? Dari para sahabat dan para tabi'in serta atau tabi'in. Nah, yang memberikan pernyataan itu ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, juga para tabi'in dan para tabi'in. Kenapa? Karena mereka merasa umat setelah Rasul membutuhkan keterangan tadi. Kenapa kok butuh? Ya, karena tabi'in tidak menyaksikan turunnya ayat tadi, ya butuh penjelasan dari para sahabat yang tahu turunnya ayat tadi. Dalam buku-buku tafsir, maka melihat ketika penyebutan Makki dan Madinah dinukil. Kalau kesepakatan, kalau ada ikhtilaf, mesti disebutkan riwayatnya sahabat ini, tabi'in ini segala macam. Dari sanalah para ulama mengklasifikasi ada Makki, ada Madani. Masya Allah, tabarakallah, sabirun. Jam setengah sama puluh. Lanjut. Atau mau tanya dulu masalah Makki dan Madani? Karena yang setelahnya ini terkait dengan masalah hikmah Quran turun secara bertahap. Ada yang menanyakan sebelumnya? Iya. Nggak ada? Halo.
Jawabannya mungkin. Dalam satu surat, di situ ada Makki, ada Madani. Penamaan surat Makkiyah dalam kasus seperti ini atau Madaniyah pada kasus seperti ini itu aghlabiyah. Tahu aghlabiyah? Ghalibnya ayat pada surat itu Makkiyah atau Madaniyah. Kalau ghalibnya itu ialah Makkiyah, maka dikatakan Makkiyah sebagiannya Madaniyah. Kalau ghalibnya Madaniyah dikatakan Madaniyah sebagiannya ya Makkiyah. Itu disebutkan dalam buku-buku kaidah tafsir ulama yang besar. Ada. Itu ya. Tapi itu terkadang yang terjadi hanya satu ayat, satu dua ayat. Nah, barakallahu fiikum. Yes. Ada yang mau tanya lagi apa lanjut? Galib itu apa sih? Galib itu keumuman. Galibnya begini. Terus kata maksudnya itu apa sih? Iya itu bahasa Indonesia itu dengan EYD. Galib Arab yang di Indonesia kan. Galibnya begini. Umumnya begini. Itu bahasa Arab. Galib. Adalah. Hei, mau nanya apa lagi? Saya teruskan berikutnya ini. Atau gak kuat ini matanya. Mau tanya apa ini? Lanjut. Dari mau tanya? Jawab. Lanjut. Satu bab lagi. Ini disebut aja kalau ini gampang insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-hikmatu hikmah min nuzulil Qur'ani mufarraqah, turunnya Quran secara bertahap, berangsur-angsur. Quran itu turun gelondongan atau berangsur-angsur? Tahu gelondongan? Tahu? Oh, ini tahu. Gimana waktu ya? Gelondongan itu ya secara utuh. Secara utuh atau berangsur-angsur? Hah? Gimana Pak? Kalau disampaikan malaikat itu secara gelondongan, tetapi pada saat disampaikan ke Rasulullah secara berangsur. Baru jawaban yang kuatannya ilmu. Itu namanya fak tadi, singkat dan padat. Kalau Al-Quran yang dibawa oleh Malaikat Jibril itu secara utuh diturunkan pada bulan Ramadan dan ditaruh di Baitul Izzah di langit dunia, sebagaimana hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala yang telah lewat pada pembahasan awal-awal kitab ini. Ingat ya? Sebelum baru dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam bertahap, berangsur-angsur selama beliau menjadi nabi dan rasul. Pada kurun waktu berapa lama? 12 tahun. 23 tahun masa kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Yang dibahas sekarang ini ya hikmah Quran turun secara berangsur-angsur, yakni turunnya Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Apa hikmahnya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala min taqsimil Quran ila makiyyin wa madaniyyin
dari klasifikasi Quran menjadi Makki dan Madani, yatabayyan, maka jelas, ada kejelasan. Annahu nazala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqa, bahwasanya Quran itu turun kepada Nabi secara berangsur-angsur. Nah jelas ya, akan ada Makki, ada Madani. Berarti ada Mekah dulu, nanti pas setelah hijrah baru yang Madani. Tidak langsung, tapi secara bertahap. Walinuzulihi ala hadzal wajhi, turunnya Al-Quran dengan cara semacam ini, hikamun katsirah, memiliki hikmah yang sangat banyak. Minha, di antaranya, di sini beliau menyebutkan 4 lagi, masya Allah, 4 hikmah di antaranya. 1, tasbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menegarkan hati Nabi alaihi salatu wasallam, supaya beliau mantap, kokoh, teguh pendiriannya, berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan beliau. Itu sudah hampir sapi. Atau bayangkan Al-Quran gelondongan langsung turun sama Rasul, abot, ya. Semua turun lengkap dengan syariatnya, akidahnya, syariatnya, hukum-hukumnya, pembahasan semua hal. Jadi satu turun. Oh berat sekali itu. Kan gitu ya? Membuat labil seseorang. Tapi kalau pelan-pelan, 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan mad'u, sesuai dengan kondisi. Kadang ada butuh penjelasan, turun ayat yang menjelaskan, kadang ada yang tanya, turun ayat yang menjawab, kadang begini, kadang begitu. Ringan. Turunnya gampang. Dan membuat Nabi itu semakin kokoh hatinya. Ada kasus dengan kaum musyrikin, musuh-musuh dakwah. Turun ayat yang menenangkan beliau, yang membantu beliau, yang menguatkan hati beliau. Kencang. Tasbih namanya. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-32 sampai 33. Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Dan orang-orang kafir itu berkata, laula nuzila 'alaihi al-Qur'an, kenapa Quran ini tidak diturunkan kepada dia jumlatan wahidah, sekaligus saja. Kadzalik, kata Allah, demikianlah, yakni maksudnya kadzalika nazzalnahu mufarraqa, demikianlah memang kami turunkan Quran secara berangsur-angsur. Apa fungsinya? Allah mengatakan linusabbita bihi fu'adak, supaya kami teguhkan dengan itu hatimu wahai Rasul. Warattalnahu tartila, dan supaya kami baca Quran tadi secara tartil. Wala ya'tunaka bimathalin, dan mereka tidak membawa satu syubhat pun. Kata-kata masal di sini syubhat. Maknanya syubhat. Dan mereka musuh-musuh agama tidaklah membawa satu syubhat pun. Atau syubhat, kerancuan pemahaman. Illa ji'naka bil haqqi, melainkan pasti kami datangkan kepadamu kebenaran ini, membantah syubhat tadi. Wa ahsana tafsira, dan lebih bagus penjelasan. Ini di antara fungsinya untuk meneguhkan beliau. Dan ketika ada syubhat, kerancuan ideologi menyimpang yang dilemparkan oleh musuh-musuh agama, turun ayat yang membantahnya, turun ayat yang menerangkan al-haq dalam masalah itu, turun ayat yang menjabarkannya, sehingga Rasul semakin mantap. Barakallah.
Ada gambaran ya? Hah? Ada gambaran ya? Gampang-gampangnya itu, tapi ini bukan Quran ya, tapi terkait dengan belajar ilmu. Nah, misalnya ngaji ilmu usul tafsir disampaikan secara langsung dalam 2 jam. Masya Allah, 2 jam, apa? Betul Pak. Itu rasanya dia betul Pak. Ngeden, metentang, atau kemeringat dia. Betul-betul, waduh fokusnya luar biasa, tegangnya luar biasa. Tapi kalau taklimnya sehari 1 jam, sepekan sekali, dan segala macamnya, itu dikit-dikit terasa enteng. Syaratnya apa? Gak oleh lali. Waduh sampai kali pertama, begitu yang kedua sampai kali lali yang pertama itu bocor gentongnya tadi. Kalau dia nggak lupa, maka itu Masya Allah pelan-pelan. Itu namanya tahapan pelan. Masya Allah. Yang kedua, hikmah yang kedua, ayyusahhila 'alan nas, memudahkan orang, hifdhahu, untuk menghafal Quran, wa fahmahu, dan memahami Al-Quran, wal amala bihi, dan mengamalkan isi Al-Quran. Haitsu yaqra'u 'alaihim, di mana Rasul membacakan kepada mereka syai'an fa syai'an, dikit demi sedikit. Jelaskan lah. Nek turun semuanya secara gelondongan, ngapalnya susah. Ya, cabutnya rek, 20 juz, berat kayak sekarang kita ini. Ya nggak apa-apa lagi. Lihat Quran 30 juz kon ngapal, Masya Allah, gitu cabutnya, gitu cara ngapal ini. Saya kemudian sampaikan satu ayat, sampaikan. Diajarkan isi kandungannya, difahamkan. Itu nyantol seayat. Coba kayak paham gitu ya, ya ada. Oh, ini lah. Kalau itu sudah. Satu ayat. Itu lebih mudah. Lebih mudah dihafal, lebih mudah dicerna, lebih mudah diamalkan. Karena satu ayat, 2 ayat. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, dan Quran ini faraqnahu 'alan nas, kami turunkan berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau membacakan Quran ini kepada mereka, wahai Rasul, ala muktin, perlahan-lahan, bertahap. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami pasti menurunkan Quran tadi, dan kami menurunkan dengan semestinya. Paham salah ya? Hikmah yang ketiga, tansyiqul himam. Tansyiqul himam itu menyemangati, membangkitkan semangat. Kalau bahasanya, gila, bukan. Memotivasi. Nah, ini membangkitkan motivasi. Kodoh lah. Ini ya gitu. Untuk apa? Liqabuli ma nazala minal Quran, untuk menerima Quran yang turun tadi. Wa tanfidihi, dan melaksanakannya. Termotivasi. Satu ayat turun, dia hafalkan, dia pelajari, dia paham, dia amalkan. Iki kok gak mudun-mudun mana ayat ini, sing liyane ndi, gitu ya. Iki wis hafalno, sudah hafal ini, sudah saya pahami, sudah saya amalkan. Ndi sing liyane? Golek mana kan gitu ya. Cari lagi, mana yang lainnya itu. Jadi dia terlecut semangatnya, termotivasi untuk menerima Quran berikutnya. Mana yang berikutnya? Siap, saya amalkan, saya pahami, saya amalkan.
Mana ya? Ini dua langsung. Belum boleh jus. Ngeluh dah aja, Pak. Ngapalno ya opo, memahami gak hatam-hatam, gak kelar-kelar, ngamalno ya abot. Itu kalau bondongan. Coba pelan-pelan. Kenapa ya, Pak? Haitsu yatashawwaqun nas. Di mana orang-orang itu rindu. Bilahafin yang sangat rindu yang sangat gimana bahasanya sangat itu? Ya itu sangat rindu. Bilahafin wa syauqin ila nuzul ayat. Orang itu menanti-nanti dengan penuh kerinduan dan penuh semangat turunnya ayat. Mana lagi ayatnya ini? Gitu. La siyama terlebih lagi inda ishtidadil hajati ilaiha, ketika sangat-sangat membutuhkan turunnya ayat. Ada peristiwa barangkali namanya Rasul. Ada peristiwa yang harus dipecahkan oleh wahyu. Itu orang nunggu-nunggu. Apa kira-kira ayat yang turun ini ya? Ini peristiwanya gimana yang benar ini? Yang hak ini yang mana kira-kira? Oh semangat nanti. Begitu ayat turun, langsung semuanya tampil semangatnya menggelora untuk membacanya, mengetahuinya, memahami dan mengamalkannya. Contoh, kama fi ayatil ifk. Seperti pada ayat peristiwa ifk. Kalau ifk ya, tuduhan kaum munafikin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu kan hampir 1 bulan penuh. Turun ayat. Keadaan kasusnya itu sudah memanas ini. Kasak kusuk, provokator dari kaum munafikin sudah berusaha busuk di tengah-tengah para sahabat mengisukan yang miring tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Terkait dengan keluarganya Rasul. Sampai pada tingkat sudah mulai terjadi keraguan-keraguan menurut Rasulullah. Nanya sahabat Ali, nanya sahabat Usama. Sebelum nggak menyentuh Aisyah sama sekali. Ketika itu, selain turun tentang masalah ayatul ifk, beberapa ayat turun menerangkan tentang kejadian tadi. Itu para sahabat plong lego atine, bergembira sangat dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhannya kaum munafikin. Rasul dan keluarga juga plong lego, kabar gembira bagi mereka. Munafikin tambah sumpah hatinya. Tambah ini nggak berhasil untuk merusak kehormatan Rasul dan keluarganya. Sallallahu alaihi wasallam. Wal-li'an juga terkait dengan ayat li'an yang kasus yang kemarin yang kita baca ya. Apa tuh li'an ya kemarin? Adanya seorang suami mergoi istrinya lagi mesum sama laki-laki yang lain, tapi tidak punya 4 saksi. Yang tahu cuma sang suami. Mau dilaporkan, tidak punya saksi. Nggak dilaporkan, makan hati. Nah gitu ya? Hah? Mau dibunuh laki-laki tadi yang kurang ajar tadi, kena hukum kisos. Menang baik. Kalau selesai. Barakallah itu. Gimana ini? Maka turun ayat li'an yang menjelaskan kalau demikian kasusnya laki-laki tadi bisa bersumpah. Memang mendoakan laknat bagi siapa yang dusta dalam masalah ini, kemudian firak dipisahkan sebagaimana lewat sebelumnya kemarin. Kasusnya siapa? Hilal bin Umayyah dan Uwaymir al-Azlani. Lewat. Masya Allah. Ayat atau hikmah yang keempat. Lanjut atau sudah? Lanjut kalau tanggung lagi Pak. Masih jam 9 terus namanya. Masuk apa tidak diwasa? Tanggung ya. Yang keempat. At-tadarruju fit tasyri', bertahap dalam pensyariatan. Hatta yasila ila darajatil kamal, hingga mencapai puncak kesempurnaan syariat. Contohnya kama fi ayatul khamr,
seperti pada ayat-ayat yang berbicara masalah khamr. Kata beliau, alladzi nasha'an nasu 'alaihi, di mana orang-orang sudah tumbuh kembang dengan minum khamr, wa arifuhu, dan terbiasa minum khamr ketika itu. Itu pada masa jahiliyah. Yang namanya khamr itu yang mengobat teh. Tiada hari tanpa toak, tiada hari tanpa khamr, minuman keras. Dulu. Kata beliau, wa kana min as-sa'fi 'alaihim, maka tentunya susah bagi mereka ayyujabahu bil mana', mereka langsung dilarang tegas. Minhu man'an batta, dilarang dengan tegas langsung. Oh, biasa ngombe khamr kayak ngombe teh langsung haram. Wah, itu jelas sekali ya. Wah, itu perantangannya akan semakin susah bagi mereka untuk menerima semacam itu. Karena apa? Dikasih tahapan-tahapan hukum dalam perkara khamr tersebut. Proses hukumnya itu bertahap. Maka fanazala fi sya'nihi awwala, turun kali pertama tentang masalah khamr. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Baqarah 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada engkau wahai Nabi tentang khamr dan perjudian. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah, pada khamr dan judi itu terdapat dosa yang sangat besar dan juga ada kemanfaatan bagi manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada kemanfaatannya. Itu proses. Yo, untuk manfaatnya kayak anget-anget, apalagi dingin, kayak beku gitu, dingin loh ya. Luar biasa itu juga. Nah, di sana kalau minum khamr, enak tenang. Kenapa? Anget ya di badan ini. Yo, untuk manfaatnya, tapi madornya lebih besar. Itu proses namanya. Ya. Fakana fi hadhihi ayat, maka di dalam ayat ini tahiyatun lin nufus, disebutkan ada persiapan, mempersiapkan jiwa-jiwa ini liqabuli tahrimihi, untuk menerima pengharaman khamr. Diproses. Ya, ana manfaate tapi gede dosane. Ya, tinggalno. Haitsu innal akla, di mana secara akal yaqtabi alla yumarisa syai'an, secara akal tidak mungkin dia melakukan sesuatu, membiasakan sesuatu, ismahu akbaru min nafsihi, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akalnya itu yang diangkat. Tsumma nazala tsaniyan qauluhu ta'ala, kemudian turun yang kedua kalinya ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di An-Nisa 43. Masalah khamr juga, proses yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang beriman, kamu jangan dekat-dekat salat dalam keadaan kamu mabuk hingga kamu mengetahui apa yang kamu baca. Di sini apa prosesnya? Mulai dilatih meninggalkan minum khamr, tapi tidak di semua waktu, di waktu-waktu tertentu, yaitu waktu-waktu sholat. Ya, latihan waktu sholat tidak boleh minum khamr dulu, biar jangan mabuk pas sholat. Fakana fi hadhihi ayah, maka dalam ayat ini disebutkan tamrinun ala tarkih, adanya latihan untuk meninggalkan khamr fi ba'dil awqat, pada sebagian waktu, wa hiya awqat shalawat, yaitu waktu-waktu sholat. Yang pertama dikasih proses, terangkan secara akal dan secara syariat, khamr itu banyak mudaratnya. Nek sampeyan waras, akalnya sehat, ya gak mungkin mengerjakannya banyak mudaratnya, sedikit manfaatnya. Ayat kedua, Rasul lagi
Bisa sekali tinggalkan khamar di waktu-waktu tertentu saja proses. Lalu setelah itu, summa nazala sadisan qauluhu ta'ala, baru kemudian turun yang ketiga kalinya firman Allah Ta'ala di Al-Maidah ayat 90 sampai 92 yang isinya pelarangan tegas tentang khamar, haram sampai hari kiamat. Setelah dirasa jiwa itu sudah siap untuk meninggalkan khamar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, judi, al-ansab wal azlam, ini permainan dan patung-patungnya kaum musyrikin itu, rijsun min 'amali syaitan, itu merupakan perkara haram. Rijsun ay haram min 'amali syaitan, termasuk amalnya setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah kesemuanya. La'allakum tuflihun, semoga engkau beruntung. Langsung dikatakan haram, amalnya setan, jangan kamu kerjakan, tinggalkan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Setan itu kepingin menimpakan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian karena khamr dan perjudian. Dengan adanya orang pesta khamr, terus gak karu-karuan aktivitas dan tindakan dia. Setan masuk di situ. Orang judi juga demikian. Full permusuhan dan full kebencian. Juga setan berusaha menghalang-halangi kalian dari zikrullah dan dari sholat dengan akibat khamr dan judi tadi. Fahal antum muntahun? Apakah kamu mau berhenti? Wa ati'u Allah wa ati'u Rasulah wahdaru, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan hati-hati kalian. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kamu menentang, tidak mau tahu, ketahuilah Rasul kami hanya menyampaikan saja dengan penjelasan yang nyata. Ini ayat yang ketiga turun yang menjelaskan pada kita tentang pengharaman khamr secara abadi selama-lamanya. Maka nabi hadir ayat, maka pada ayat-ayat ini terdapat al-man'u minal khamri man'an bata, larangan khamr dengan larangan yang tegas fi jamil awqat, pada semua waktu, ba'da'an huyyatin itu, setelah jiwa itu dipersiapkan untuk menerima pengharaman ini. Thumma murrinat alal masti badul awqat, kemudian jiwa tadi dilatih untuk meninggalkan khamr pada sebagian waktu di proses. Ini dengan hikmah turunnya Quran secara berangsur-angsur, adanya proses dan tahapan dalam pencarian. Tanpa ingatkan proses ini ketika pada masa-masa pensyariatan, ya, ada pun di zaman sekarang yang namanya khamr ya haram, ya haram ya haram. Tidak bisa kamu katakan, karena satu orang ini kita kecanduan khamr, sudah kita proses saja. Kak bapak sama minum khamr. Tadi ini Pak ya, khamr itu banyak dosanya. Ditunggu sampai dia mulai menurun gitu ya. Ayo Pak latihan Pak, jangan minum khamr jam sekian sampai jam sekian. Lalu kemudian dosa kalau oleh Pak lebih haram. Tidak bisa. Itu dulu pada proses masa-masa pensyariatan. Begitu sudah turun Al-Maidah ayat 90-92 yang terakhir tadi, dan sempurnanya agama Islam ini, maka sudah baku dan paten hukum khamr itu adalah haram selama-lamanya. Tidak lagi butuh proses, haram tinggal no. Apa ya? Nah, saya khawatir nanti salah paham ya. Itu contoh dulu prosesnya. Barakallahu fikum.
Hada huwa. Ini terkait dengan masalah hikmah diturunkannya Al-Quran secara masyhur, kaitannya dengan pembahasan makki dan madani. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pembahasan berikutnya terkait dengan masalah tartibul Quran, tartibnya Quran, tartib ayat, tartib kalimat, tartib ayat, tartib surat. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.